Ini sambil gunung. Sausnya dulu ya, please. Ya, dipegang. Ayo, masakan siapa? Apa pegang? Kita akan campur sedikit dengan asam Jawa. Kemudian kita potongin mangga. Jadi biar asamnya tuh campuran antara asam Jawa sama asam dari mangganya sendiri. Dan manisnya pun dari rasa mangga dia. Jadi biar yang dinamakan salad adalah satu makanan pembuka. Jadi pada saat dia masuk mulut tuh mulut seperti watering. Jadi dalam tuh ada rasa asin, ada rasa manis, ada rasa pedas. Nah, saya kasih cabai di sini, ya. Jadi bener-bener kita dibuat appetite. Jadi sebelum makan gunanya appetizer biar menambah selera makan gitu. Karena kalau kita datang langsung makan mentos kan mungkin nggak ada selera ya. Nah, kalau itu lebih berselera gitu. Ya, tapi tetap harus sadar juga ya. Iya, tetap. Jadi walaupun kita appetite, kita bersemangat dulu itu harus ada sadar ya. Kontrol ya. Nah, untuk proteinnya sendiri boleh di sini saya menggunakan prawn dengan squid atau cumi. Kalau di rumah boleh pakai ayam juga boleh. Tapi kalau pakai daging jangan pakai ayam atau pakai ikan. Pakai bacon juga boleh, baconnya ataupun kalau non muslim bisa pakai pork bacon juga boleh. Tapi di dia masih kita bisa dia. Oke, nah tekniknya biasa. Jadi boleh nanti langsung. Pakai sarung tangan nggak ada ya? Jangan kan? Nah, oke. Jadi sekarang untuk kita coba potong ininya dulu. Jadi ininya kita potong disebut dengan shredded ya, jenis potongannya. Nah, pada saat motong posisi tangan juga harus seperti ini. Ya, jadi kondisi pisaunya tuh nempel di potongnya. Ini dia. Jadi secepat apapun kita motong tuh nggak akan potong karena kondisinya seperti ini dia. Jadi harusnya begini. Ya. Tapi pelan-pelan dulu, jangan buru-buru ya. Habis. Gampang. Ya, baru seperti ini. Gantinya ya. Iya. Tangannya aja gitu. Kalau dadanya nggak mungkin. Ya, jadi dipotong seperti ini nanti buat kelompok 1 sama kelompok 2 dipotong seperti ini. Kenapa? Karena kita mau tetap saladnya nanti dalam keadaan fresh. Jadi karena dengan dipotong seperti ini pada saat masuk mulut itu nggak terasa mentah dia. Karena tipis potongannya ya. Nah, ini kemudian untuk bawang bombaynya ya. Kenapa saya bilang jadi usahakan bawang bombay dipotongnya tuh nggak usah hancur ya, nggak usah dipotong agak. Kita mau potong seperti ring dia. Kenapa? Biar nanti di presentasinya tuh jadi lebih menarik dia. Jadi kalau yang ini kita akan cincang sedikit buat campuran di toast dalam saladnya. Jadi biar pada saat makan tuh ada rasa pedas dari bawang bombay freshnya ya. Kemudian yang ini kita taruh di atasnya dan lebih menarik gitu. Jadi makanan jadi nggak sekedar makanan aja, tapi iya orang pas lihat tuh wah enak nih makanannya. Betul. Karena kita di sini untuk cantik. Jangan awet muda saya. Ini kalimat jangan ntar 5 menit. Jadi sambil nanti masak, saya akan terangin apa sih dari 5 menit masak 5 menit itu. Jangan diam aja. Tadi nggak berhenti ngomong dari. Kita ada berapa macam di sini ya. Jadi kalau di rumah boleh pakai aneka selada apa aja nggak apa-apa ya. Kan ada yang namanya selada air juga ada. Terus lettuce ya. Jadi sebenarnya kalau selada di kitchen, selada tuh model yang panjang-panjang itu selada namanya yang buat Lettuce. bukan yang buat lele. Lele kok nunjuk saya? Yang buat lele itu namanya daun selada dia. Selada air. Selada air. Dan kalau lettuce sendiri tuh yang bulat-bulat dia. Nah ini ada macam-macam dia ada ini namanya Laura Rosa dia kalau di masakan Eropa ya. Selada merah, yang ini namanya frise. Ya, jadi ini rasanya agak pahit kalau ini. Ini rasanya agak pahit. Kalau ini bisa disebut dengan hampir sama ya. Selada juga jadi sama hampir sama kayak bayam. Agak sedikit pahit juga. Kita cobain aja ini semuanya. Karena ini mungkin baru ya. Macam-macam selada karena sebenarnya kalau kayak parodi sebenarnya untung yang ini nih. Nanti parodi alhamdulillah saya makan ini. Sini. Tiga sini. Lihat sini. Sila dua ya. Sini. Oke. Kita masak udangnya ya. Sambil jalan aja. Jadi kita mau semuanya berjalan bareng. Bisa mulai
Wah, silakan mulai. Mangga, sambal. Silakan mulai. Jadi yang mau bantu boleh itu meja satu di mulai sana ya. Ya, jangan. Tamari wajan. Oh, tambahin fresh. Oke, teman saya juga siapkan sedikit pun. Sebentar enggak? Ya, ini potong seperti ini ya. Lebih enak lagi. Nggak ada masalah, boleh kalau dengan senang hati. Nah, udah tuh harus duduk tuh sebelah mana aja kan? Kayaknya ditaruh situ di atas. Bukan kolbu. Ini mana orangnya? Kalau cupnya diganti yang lain kayak octopus, baby octopus. Boleh. Jadi untuk isinya sebenarnya bebas ya. Jadi ini cuma karena kita mau pakai seafood aja. Kita pakai seafood. Kalau di rumah cuma ada ayam nggak apa-apa. Tapi nanti ayamnya harus di grill terlebih dahulu. Nanti saya kasih tahu tekniknya cara grillnya atau pan fried. Grill ya. Kita ambil, ya kita taruh. Kemudian kita panaskan dulu pannya. Ini emang kan ya. Kalau ikan Panaskan. file gitu. Sama. Tapi ini nasinya kadang ada yang susah tuh buat Enggak di pan fried, di pan fried. Jadi kalau di grill ada dua alternatif. Bisa grill yang model pakai charcoal atau apa namanya areng, atau kita pakai yang flat kita. Oke, ini kita kasih lada garam. Iya dong. Tanya ada garam. Potong-potong ampun. Kita plus ya. Iya dong. Tanya ada garam. Potong-potong ampun. Kita plus ya. Nah, untuk setiap masakan usahakan pannya tuh harus panas terlebih dahulu. Ya. Kan, pannya panas terlebih dahulu karena kalau pannya kalau minyak pannya masih dingin kita taruh minyaknya, itu nggak akan bentuk lapisan teflon dia. Karena saya tahu di rumah kan ada yang punya teflon, ada yang enggak ya. Nah, jadi sebenarnya teknik ini tuh untuk membentuk lapisan teflon. Jadi biar pada saat kita ngegoreng itu nggak lengket dia. Kalau yang seramik sama ya. Yang seramik sama. Jadi gunanya jadi pada saat dia panas kita tuang minyak, kan akan ngapro semua dia. Tunggu sebentar, baru kita masukin apapun tuh nggak akan lengket dia. Nah, tekniknya pun seperti ini karena saya tahu ibu-ibu tuh di rumah pada saat makanan masuk pasti langsung diaduk ya. Ya Bu ya. Apapun masuk pasti diaduk Bu ya. Nah, sebenarnya nggak boleh Bu. Kenapa? Karena pada saat makanan masuk kayak daging ya, daging atau ayam pada saat kita taruh di dalam, kita langsung aduk, itu dia belum lapisan luarnya itu belum menutup, jadi pori-porinya belum tertutup, jadi dia masih terbuka dan proteinnya akan keluar semua dia. Jadi bisa dibilang kita hanya makan ampasnya aja Bu. Nah, jadi kalau dengan kondisinya dia panas, kita taruh didiamin dulu Bu, biar membentuk seal dia. Jadi biar pori-porinya tertutup. Jadi kita bisa meminimalis kandungan protein sama vitaminnya yang keluar dia. Oke, setelah ini panas. biasanya kadang bangsu Oh, jadi sama dia. Kita tangan di dalam sini. Ya, kayak pernah gitu. galau-galau. Ya, jadi sengaja saya bikin begini. Dia nanti pada saat pakai presentasi itu bagus dia diam. Yang susah jangan direbus. Kenapa direbus? Karena kalau direbus dia berarti vitamin udah hilang dia. Karena apapun makanan kalau 2 kali proses masakan itu vitamin proteinnya akan hilang dia. Sebenarnya boleh, tapi kadang-kadang kondisi butter ada yang sebagian tidak tahan panas dia. Jadi pada saat temperaturnya lebih tinggi sekitar 100 derajat, dia akan pecah. Jadi warnanya akan hitam dia. Jadi justru nanti jadi nggak bagus malah. Kalau pakai butter, panasnya sedang-sedang. Kalau buat butter biasanya buat numis itu aja, apa namanya, numis sayuran aja dia. Jangan buat apa goreng-goreng ginian dia. Kalau dicampur sama minyak, butternya gimana? Boleh. Boleh. Tapi Bu, jangan mendingan Bu. Sayang kan jadi buang-buang itu apa namanya? Bahannya. Mendingan butternya buat yang lain aja, buat tumis aja butternya.
Kalau buat goreng biar pakai minyak aja, Bu. Atau kalau emang mau lebih sehat pakai itu olive oil. Olive oil kan nggak boleh digoreng ya? Itu kalau saya di sini kenapa nggak boleh karena sebenarnya kenapa nggak boleh pakai olive oil? Karena mahal. Harga olive oil itu lebih, kalau kita beli minyak biasa tuh mungkin 3-4 kali lipat dari harga minyak biasa. Makanya dibilang nggak boleh. Karena kesian bapaknya nanti. Kalaupun buat catering modalnya repot. Ini olive oil berjadun. Sama aja dia. Ibu punya anak cowok ya, jadi misalnya ada cewek yang mau ada calon mantu istilahnya ya, ngetesnya gampang Bu, suruh dia goreng bawang. Kalau dia bisa goreng bawang bagus, berarti dia bisa masak. Kenapa? Karena kalau orang nggak pernah goreng bawang, dia akan matangnya tuh bagus di penggorengan kan. Pada saat dia angkat ditaruh, tunggu 2 menit aja, bubar warnanya Bu. Nanti ketahuan. Kacang juga sama kacang. Makanya itu dia gampang, paling ngetes itu aja, suruh masak bawang goreng, pernah masak tidak, at least dia tahu teknik masak di dapur. Jangan mau dites tuh, kalau mau Belum bisa ajarin dong. Itu dia makanya dibilang Biar yang jomblo. Oke, ini udah, kita pikirin dulu. ini kokanya boleh. Pokoknya nanti balik ke pos aja, Bu. Cerita aja. Oke, udah. Nah, sekarang ini udah selesai. Ini dikupas. Kupas. Ini kelompok sana siapa? Aku nggak mulai. Persiapan. Ini ada sebagian yang bisa goreng itu, udangnya bisa digoreng kok. Yang mau goreng udang siapa? Nah, di sini nih. Yang goreng udang. Udah, kalau udah gini ya. Nah, tadi saya masih tahu yang masak tadi. Yang 5 menit kita bisa masak 3-4 macam makanan. Caranya adalah ya. Jadi malam hari kalau kita dilihat kulkas ada barang apa kita sekarang? Misalnya kita punya buncis kah? Ya, kita punya udang atau kita punya telur. Yang utama adalah kita harus punya bahan khusus sayuran. Nah, teknik masaknya pertama adalah sayurannya kita bersihkan. Misalnya di rumah kita punya ada wortel, ya, kita punya buncis, kita punya brokoli misalnya atau cauliflower, ya. Usahakan potongan mereka sama semua. Satu misalnya kayak brokoli, potongannya sama. Kemudian cauliflower, potongannya juga sama-sama seperti buncis, ya. Setelah potongannya sama, ini buat malamnya Bu ya. Jadi malam itu kita harus prepare sayurannya sebentar, ya. Setelah potongannya sama, baru kita panaskan air. Panaskan air, airnya mendidih. Kemudian kita kasih garam sedikit. Pertama buat rasa, kedua buat tampilan warna dari sayuran tersebut agar lebih cerah dia. Sayuran masak atau garam dulu ya? Garam dulu. Jadi setelah mendidih, kasih garam, tunggu sebentar. Saat dia mendidih, usahakan masukkan pertama adalah warna putih. Jadi harus dipanasin dulu teflon. Karena kita mau warna putih tidak tercampur dengan biasanya selama ini kita kan minyak dulu masuk. Setelah warna putih, masukkan warna merah, terakhir baru warna hijau. Jadi jangan pernah prinsip terbeda kayak dulu adalah dicampur semua jadi satu, jangan. Karena kita mau, karena anak sekarang kan lebih kering ya. Dia mau tuh makanan yang dia makan tuh tampilannya juga bagus, rasanya juga enak gitu. Nah, jadi setelah mendidih, kita masukkan cauliflower misalnya ke bangkok, ya. Kita masak, setelah dia matang kita tes. Setelah matang diangkat. Kemudian kita taruh air es atau kita kasih air agar membersihkan proses pemasakan.
Karena kita mau hasil yang kita angkat sama hasil nanti itu sama warnanya, hijau, jreng. Misalnya merah, cerah warnanya dia. Jadi boleh dikasih RS atau dikasih air. Yang penting pokoknya intinya dia proses pemasakannya sudah terhenti dia. Oke. Setelah selesai, ibu taruh kontainer, ibu simpan. Punya bahan satu buat masak pagi ya. Iya. Oke. Betul kan? Jadi pagi-pagi, kenapa saya bilang 5 menit? Karena pada saat bangun pagi, kita cuma geprek bawang putih aja, kita tumis sebentar ya. Tumis sebentar, kalau misalnya ada bakso, kita campurin bakso sedikit, kita masukkan sayuran tadi. Aduk sebentar, kasih lada garam. Itu hasilnya lebih buah dan tampilannya lebih menarik. Percaya nggak Bu? Itu nggak lebih dari 2 menit makanan masak. Ya kan? Itu udah jadi satu kan, udah tenang kan? Nah untuk berikutnya, misalnya di rumah sekarang kita coba masak yang lebih simpel kan, mungkin kalau kita makan mie agak ada banyak itunya efeknya ya. Kita beli pasta sekarang. Karena pasta udah pasaran, pasta kan ya udah bukan satu makanan yang mewah kan. Kita beli pasta di supermarket malam harinya. Kita rebus terlebih dahulu pastanya. Nah cara ngerebus pasta sama seperti tadi, cuma kita tambahkan minyak sedikit dia agar pasta tersebut tidak lengket. Iya. Jadi pastanya bisa ibu pilih. Boleh ibu beli spaghetti yang panjang-panjang, atau fettuccine yang gepeng, atau model spiral. Terserah apa aja. Karena kita akan buat satu makanan termewah yang bisa dibilang modelnya tuh macam-macam. Padahal sausnya sama aja Bu. Karena anak-anak tuh bukan ngeliat sausnya tapi ngeliat tampilannya dia kan. Hari ini dia makan pakai spaghetti, cuman sausnya cuma saus tomat aja. Besok dia pakai model yang spiral, pakai saus tomat lagi, dia nggak akan ngeh. Dia nggak akan sadar bahwa itu sebenarnya sama sausnya, tapi karena tampilannya berbeda kan menarik ya. Makanya ada beberapa produk yang makanan jadi tuh modelnya ada yang model Mickey Mouse, ada yang model dinosaurus, kan rasanya sama semua, tapi kadang nggak, saya mau dinosaurusnya aja gitu. Berantem sama kakaknya, saya mau yang ini, kadang berantem cuma cara model aja, karena rasanya sama. Nah, cara ngerebus pasta setelah airnya mendidih, kita masukkan minyak sekitar 2 sendok ya, airnya sekitar 500 cc, garamnya sekitar 1 sendok teh, udah campur, tunggu sebentar setelah mendidih, kita masukkan pasta. Kalau kita pakai spaghetti, usahakan pada saat dia lembut, soft, kita aduk agar mereka tidak lengket. Nah, tingkat kematangannya di kita adalah paling gampang. Kita ambil satu, kita patahkan. Di dalam itu akan ada titik putih dia. Itu berarti sudah matang. Disebut dengan, kalau bahasa kuliner disebut dengan al dente. Nah, jadi tingkat kematangan pasta seperti itu gitu ya. Ada titik kecil warna putih dia. Itu ibu angkat. Kenapa saya minta al dente? Karena besoknya akan diproses lagi kan. Jangan dibikin mateng. Kalau dibikin mateng, besoknya itu pada saat anak makan jadi kayak makan bubur. Nah, jadi terlalu lembut, justru anak nggak suka kan. Nah, setelah itu jadi, kita taruh kontainer setelah matang jadi akar. Sama tadi, kita kasih air dingin lagi. Kita kasih air dingin, gunanya biar apa? Memberhentikan proses pemasakan. Setelah dia dingin, kita tiriskan. Kita kasih minyak. Kalau di rumah punya olive oil lebih bagus lagi Bu. Karena olive oil tuh nggak akan beku dia. Kalau kita pakai minyak biasa mungkin akan berbentuk kayak lemak gitu ya. Karena kan pada saat itu kalau di lemari pendingin ya. Jadi kalau bisa pakai olive oil atau salad oil, biar pada saat dingin pun nggak akan. Iya dia. Setelah itu kita taruh kontainer, kita simpen. Berarti tadi sayuran kita punya, misalnya kita punya pasta. Nah pagi harinya paling gampang. Sama, kita geprek bawang putih lagi. Kalau mau pakai bawang bombay, biar wangi, kita pakai bawang bombay, tumis sebentar. Di kulkas biasanya kan namanya orang tuh pasti punya bakso deh pasti ya. Ada bakso, ada sosis kan. Kita keluarin, kita potong, tumis sebentar, udah wangi. Udah wangi itu baru kita masukkan pastanya. Kita aduk lagi. Itu lebih nggak dari 2 menit, nggak lebih kan? Karena malam udah kita semua. Anak-anak tuh melihat ada sayuran, ada pasta tuh mereka udah appetite loh pagi-pagi. Hebat tuh ternyata, mamiku hebat. Sekarang biasanya nasi goreng ternyata sekarang ada pasta, ada sayuran. Biasanya sayurannya kan matang di wok ya, jadi di wajan, jadi warnanya ada yang hijau jadi belel, kalau jeans belel bagus kan. Kalau brokoli kan hijau jadi jelek kan. Terusnya pastanya juga pada saat dimakan juga lembut dia. Jadi 2 makanan enak kan? Ketiganya tinggal terserah.
Kalau misalnya pakai ayam lagi juga boleh. Nah, tadi saya bilang kalau pakai ayam usahakan ayamnya udah dikasih bumbu dulu, ada garam. Kasih ada garam, kita tipiskan, kita pan fry tadi namanya sih pan fry. Minyaknya panas, kita taruh, tunggu sebentar, sekitar 1-2 menit. Warnanya sudah agak golden brown, kuning ke coklat emas itu, baru kita balik. Balisa. Itu vitamin, protein, sama semuanya tuh akan diminimalis untuk keluar gitu. Dia pada saat anak makan tuh dia bener-bener enjoy, dan dia bener-bener nggak cuma makan ayam aja tapi dapat protein sama vitamin. Minyaknya dikit aja. Ya, jelas kan? Bisa nggak 5 menit 3 macam masakan? Iya. Nah, kalau buat masak bawang putih, bawang bombay, usahakan bawang putih terlebih dahulu. Kenapa? Iya. Bukan. Kenapa? Karena bawang bombay mengandung air dia. Pada saat bawang bombay ditumis, itu kondisinya dia akan menyebarkan airnya, akan keluar kan jusnya kan. Kita masukkan bawang putih, itu bawang putihnya akan garing dia. Makanya tadi tekniknya kenapa? Enggak begitu tadi, pada saat tumis kita masukkan bawang putih, setengah matang kita masukkan bawang bombay. Jadi tanpa disadari dia akan meminimalis bawang yang gosong karena kan ada campuran airnya kan ya. Baru kita tumis dia. Nah, kan gampang kan ya? Bisa ibu putar lagi besok masak apa lagi. Nah, sayurannya misal masih ada, besok mau dibikin pakai kuah juga boleh. Besok mau dicampur sama mie, jadi kemarin spagettinya cuma pakai ayam sama sosis saja. Sayurannya masih ada, kita potong agak kecil, campur ke pastanya sendiri. Kadang anak tuh kenapa? Kita pakai tomat. Jadi kalau bisa tomat fresh Bu ya. Tomat fresh kalau bisa. Iya. Jadi ada 2 alternatif, boleh dibuang kulitnya terlebih dahulu atau langsung dipotong aja. Yang penting bijinya kalau bisa dibuang, jangan dipakai bijinya. Ya karena nggak bagus. Iya betul. Agak awet juga. Itu sebenarnya lebih enak. Aduh kalau mau ibu mau nanti saya akan coba itu bikin video saya bikin saus tomat yang gampang. Jelas ya? Oke. Udah dimulai belum ya masaknya nih? Ini mana? Nah, sebenarnya kalau begini anak-anak tuh yang gede piringnya lebih bagus loh sebenarnya. Kenapa? Karena kalau ini kata siapa kata coba pasang? Hah? Nggak apa-apa. Karena kan kita pakai ini di bawahnya. Kalau pakai ini kan gede-gede, kebanting justru orangnya ngeliatnya kurang bagus. Kenapa saya pakai yang gede? Biar lebih bagus tampilannya gitu loh. Coba kalau begini kan, ngebanting orang ngeliatnya kan. Oh, bang ini kan keren kan? Ya, pakai piring yang besar ya.
Jadi sekarang zaman sekarang presentasi satu hal yang harus ya. Buat ekspert dia. Ini udah selesai belum ceminya? Belum. Oh ini cuminya udah, tinggal udangnya aja. Oke. Nah ini sengaja tadi saya kasih utuh biar dia buat dudukan dia. Jadi saya mau tuh tampilannya saladnya bener-bener munjung. Karena kalau dia flat, mata tuh kurang menarik dia. Oke. Nah sengaja saya taruh ini. Ini ya. Hancur. Enggak, ntar makanya rame-rame kan. Kecuali kalau buat sendiri kita perkecil. Ya kalau buat rame-rame nggak apa-apa. Ini gimana sih apinya? Slim, chef. Oh, kan makanya rame-rame. Kan slim food. Jadi makanannya serba slim juga. Iya. Dislimkan sama chef. Makanan dia tuh nggak cantik, Chef. Kata siapa? Terlihat coba. Ser ganggengnya. Beda tangannya ya. Tangannya memang harus ngangkat satu gitu ya, chef? Iya, harus tangan dua begini. Yang sebelah sini ditonton juga sini. Iya. Ini caranya. Ngetril. Bagian. Itu tadi dicampurin pakai apa? Pakai lada garam, kemudian pakai ini, tamarilo. Oh, tamarilo. Oke. Biar rasanya Ini banyak ininya nih, nah baru kita taburin dulu. Kayak apa, chef? Biar lebih kan yang kurang warnanya kurang menarik. Merah-merah gitu ya. tapi ini udangnya udah matang Udah, begini ya. batinanya udah panas. Aduh gosong ibu. Matiin kompornya. Kan memang sengaja dibikin ngejengking. Bikin 3 begitu dia. Itu Agak juga sih sebelah sini. tadi pakai ini sama apa lagi sama garam ya? Ada garam bisa ya? Di semua. Iya, dito semuanya di sini. Oh kayak emas ya Chef ya. Foto. Langsung dong. Juara 1. Taruh dulu ini. Coba dipegang. Tara, disisit. Calon pengganti Farah Queen. Mau ikutan. Dua. Iya. Gambarnya Hansa. Gampang kan? Tinggal kita lihat kelompok 2, kelompok 3 sekarang. Kita bantu nggak apa-apa. Ini belum. Saya nggak tahu. Saya tadi. Nah, kalau saya yang bener nggak boleh begini. Oh, iya, Harus iya, tangan sorry, dua, Pak. cuci tangan dulu. Sudah. Cuci tangan baru diangkat begitu ya. Udah, mbaknya lagi udah saksi mata. Ini di atasnya tuh. Tambah nanti gara-gara dibuat. Boleh. Ada di sini plastik lem. Di sini belum. Ini enggak. Nah, ini Kurang encer fotonya. Itu kok encer kayak gini. Segitu banyaknya. Udah itu aja yang pakai. Itu aja. Ini aja yang siap. Masih apa aja?
Iya nggak dipakai. Kita taruhnya di sini aja cicip-cicip gitu. Kalau 2 kali pijat. Tengah aja. Iya. Nggak ada sih. Udan itu udan. Nah, itu bernama chef tangan 2 ngerjainnya. Iya. Dia ke sini, ke jalan. Ke di miring langsung. Ayo. Nggak tahu Juara 1. Oke. Karena kalian saat kami terpuruk. Iya. Oke. Nah, Tapi kita ada di pegang. Mari sambelnya nanti. Belum selesai ini sambilnya gunung. Sausnya dulu yang di sini. Kalau mau bikin ya pegang. Ayo masakan siapa? Apa pegang? Maaf. Salah satu Yanti. Begini. Kayak tumpeng. Di sisi. Ini foto aku. Kamu harus di sisi. Jangan gitu ya. Kan itu kan. Asik loh. Iya. Oke.